Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Karena hari ini kita akan ngobrol santai tapi penuh makna tentang sesuatu yang sudah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, yaitu media sosial. Sekarang coba kita jujur sama diri sendiri deh. Siapa di antara kita yang hari ini nggak buka media sosial sama sekali? Rasanya hampir tidak mungkin ya. Karena setiap hari kita berinteraksi dengan media digital. Mulai dari membaca berita, membalas pesan WhatsApp, sampai melihat unggahan teman di Instagram ataupun TikTok. Media sosial memang memberikan banyak manfaat. Kita bisa terhubung dengan orang lain, berbagi informasi, bahkan mempromosikan program kerja instansi. Tapi di sisi lain, media sosial juga menjadi ladang subur bagi penyebaran konten negatif. Nah, disinilah tantangan kita sebagai ASN, bagaimana kita bisa tetap aktif dan produktif di dunia digital, tapi juga cerdas dan beretika dalam memilah setiap informasi yang kita lihat. Nah, hal ini akan berhubungan dengan kompetensi digital yang harus dipahami oleh setiap ASN. Sebelum membahas kompetensi digital, penting untuk kita memahami dulu apa saja bentuk-bentuk konten negatif yang sering muncul di dunia maya. Yang pertama ada konten hoax atau hoax. Konten hoax ini adalah berita bohong atau informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu pembaca. Ciri-cirinya biasanya sensasional, berjudul provokatif, dan sering menggunakan kalimat seperti sebarkan sebelum dihapus atau ini rahasia tidak diketahui publik. Nah, contoh sederhananya berita tentang pejabat yang dikatakan melakukan sesuatu, padahal belum ada bukti atau sumber resminya. Masalahnya, hoax bisa menimbulkan kepanikan dan salah paham yang besar. ASN harus waspada, karena ikut menyebarkan hoax bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Lalu ada ujaran kebencian. Nah, jenis konten ini tuh berisi hinaan, cacian, atau ucapan yang merendahkan, yang tertuju kepada seseorang, kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, ras, atau pandangan politik. Tujuannya bukan untuk berdiskusi, tetapi untuk menimbulkan kebencian dan konflik. Sebagai ASN, kita terikat oleh nilai netralitas dan profesionalisme. Artinya, kita tidak boleh ikut berpartisipasi dalam penyebaran ujaran kebencian, baik dengan menulis komentar, menyukai, ataupun membagikan postingan semacamnya. ASN justru harus jadi contoh, menunjukkan bagaimana berdiskusi dengan santun, objektif, dan menghargai perbedaan. Nah, berikutnya ada konten adu domba atau provokatif. Ini adalah konten yang kelihatannya netral, tapi sebenarnya dibuat untuk memecah belah masyarakat. Biasanya muncul dalam bentuk potongan video pendek atau teks yang dimanipulasi untuk memancing emosi. Nah, konten semacam ini seringkali disebar menjelang momen-momen penting seperti pemilu atau peristiwa sosial besar. Sebagai ASN, kita harus memahami bahwa menjaga harmoni sosial adalah bagian dari tugas pengabdian kita. Maka kita ketika melihat konten provokatif seperti ini, diam bukan berarti tidak peduli, tapi bentuk kedewasaan digital. Nah, berikutnya ada konten hasutan. Ini termasuk konten yang mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum, menyebarkan kebencian, atau menentang pemerintah. Bisa juga berupa ajakan untuk mengikuti gerakan tertentu yang tidak jelas sumbernya dan tujuannya. Konten ini berbahaya karena terkadang dikemas oleh seolah-olah heroik atau membela kebenaran. Padahal sebenarnya konten hasutan justru menyesatkan dan bisa merugikan diri sendiri maupun instansi tempat kita bekerja. Nah, dari keempat jenis konten negatif ini, ASN harus punya kemampuan membedakan dan menanggapinya dengan bijak. Dan inilah saatnya kita bahas bagaimana 4 kompetensi digital ASN bisa membantu kita menghadapi berbagai konten negatif tersebut. Nah, sekarang setelah kita mengenal berbagai jenis konten negatif, kita masuk ke bagian penting,
yaitu bagaimana cara ASN membedakan konten-konten itu menggunakan 4 kompetensi digital utama, yaitu ada digital skill, digital ethics, digital culture, dan digital safety. Yang pertama ada digital skill atau keterampilan digital. Digital skill adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif. Ini mencakup kemampuan mencari informasi, memverifikasi sumber, menggunakan aplikasi produktivitas, dan mengolah digital dengan aman. Pada penerapannya, dengan keterampilan digital yang baik, ASN diharapkan bisa membedakan antara informasi yang valid dan hoax. Misalnya, sebelum membagikan berita, ASN akan memeriksa dulu sumbernya apakah misal dari media resmi atau bukan dari resmi, bahkan dari akun anonim mungkin. Ciri-ciri hoax biasanya tidak mencantumkan tanggal, sumber, atau mengandung kalimat yang berlebihan. Jadi, digital skill membuat ASN tahan terhadap jebakan berita bohong. Nah, yang kedua ada digital ethics atau etika digital. Ini adalah kemampuan seseorang untuk berperilaku sopan, santun, dan bertanggung jawab saat berinteraksi di dunia digital. Termasuk memahami norma, nilai, dampak dari setiap tindakan yang dilakukan di media sosial. Penerapannya, dengan etika digital, ASN diharapkan bisa membedakan konten ujaran kebencian. Kalau suatu postingan menggunakan kata-kata kasar, menghina kelompok tertentu, atau menimbulkan permusuhan, itu jelas melanggar etika digital. ASN harus paham bahwa berkomentar di dunia maya sama dengan berbicara di ruang publik. Jadi, setiap kata punya konsekuensi. Nah, digital ethics ini menuntun ASN untuk menolak ujaran kebencian dan menjaga komunikasi yang santun. Nah, yang ketiga ada digital culture atau budaya digital. Nah, digital culture ini adalah pemahaman dan kesadaran bahwa dunia digital merupakan bagian dari kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Artinya, kita perlu untuk menjaga nilai gotong royong, toleransi, dan kebinekaan meskipun hanya lewat berinteraksi lewat layar. Nah, dengan budaya digital yang baik, ASN bisa membedakan konten adu domba atau provokatif. ASN yang berbudaya digital tidak mudah tersulut emosi karena memahami bahwa konten tersebut atau semacamnya itu sengaja dibuat untuk memecah belah. Sebaliknya, ASN akan menggunakan ruang digital untuk menebar semangat, kolaborasi, dan persatuan bangsa. Digital culture membantu ASN untuk melihat media sosial sebagai ruang untuk memperkuat, bukan memecah kebersamaan. Yang keempat ada digital safety atau keamanan digital. Ini adalah kemampuan seseorang untuk melindungi diri, data pribadi, dan perangkat digital dari ancaman, penipuan, atau penyalahgunaan informasi. Ini mencakup kesadaran tentang privasi, keamanan kata sandi, hingga kewaspadaan terhadap konten mencurigakan. Nah, dengan kompetensi ini, ASN bisa mengenali konten hasutan atau manipulatif. Misalnya, ajakan untuk ikut gerakan tertentu tanpa sumber resmi atau pesan berantai yang memancing kebencian. Semua itu harus diwaspadai, dicari dulu sumbernya. ASN yang memiliki digital safety akan memverifikasi dulu kebenarannya dan tidak sembarangan menekan tautan yang tidak dikenal. Digital safety ini melindungi ASN dari manipulasi, penipuan, dan resiko hukum di dunia maya. Nah, secara garis besarnya mungkin jenis konten negatif hoax itu berhubungan dengan digital skill. Fokus kompetensinya kepada kemampuan mencari dan memverifikasi informasi. Cara ASN untuk membedakannya, cek sumbernya, tanggalnya, dan keaslian beritanya. Nah, lalu untuk ujaran kebencian itu berhubungan dengan digital ethics. Fokus kompetensinya ada di etika berkomunikasi dan tanggung jawab sosial.
Cara membedakannya, hindari bahasa kasar dan serangan personal. Lalu ada konten provokatif atau adu domba. Ini berhubungan dengan digital culture. Fokus kompetensinya pada pemahaman budaya dan harmoni sosial. Cara membedakannya, menolak konten yang memecah belah, menyebar narasi positif. Hasutan atau manipulatif berhubungan dengan digital safety. Kesadaran keamanan dan privasi digital yang menjadi fokus kompetensinya. Cara membedakannya yaitu mewaspadai ajakan dan tautan yang mencurigakan. Nah, sekarang setelah kita memahami keempat kompetensi digital tersebut, mari kita renungkan. Sebagai ASN, apa peran kita di dunia digital ini? ASN bukan hanya pengguna sosial atau media sosial biasa. Kita adalah wajah pemerintah di ruang digital. Orang yang setiap kata, komentar, atau unggahannya bisa mencerminkan nilai dan kredibilitas. ASN yang cerdas digital tahu kapan harus berpendapat, kapan harus diam, dan kapan harus menjadi penengah ketika masyarakat terpecah karena perbedaan pandangan. Kita tidak ikut arus, tapi justru menjadi arus yang menenangkan. Disinilah nilai berakhlak benar-benar hidup dalam dunia digital. Seperti berorientasi pelayanan, yaitu menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi publik yang jelas, ramah, dan bermanfaat. Akuntabel, bertanggung jawab atas apa yang kita tulis, kita bagikan, atau kita komentari. Lalu ada kompeten, itu terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru agar bisa menyampaikan pesan secara efektif. Lalu ada harmonis, menghormati perbedaan, menghindari perdebatan yang tidak produktif. Lalu ada loyal, menjaga nama baik instansi dan negara di ruang digital. Lalu ada adaptif, mampu menyesuaikan diri dengan tren teknologi tanpa kehilangan etika. Lalu ada kolaboratif, membangun kerjasama dan jejaring di setiap dunia maya. Nah, sebagai seorang ASN kita harus sadar bahwa setiap postingan adalah cerminan profesionalitas dan integritas kita. Kita tidak hanya mengedukasi lewat tindakan nyata, tetapi lewat jejak digital yang kita tinggalkan. Era digital memang memberikan kebebasan yang luar biasa. Tetapi, kebebasan itu datang bersama tanggung jawab yang besar. Kita hidup di masa di mana satu klik bisa membangun kepercayaan, atau justru malah sebaliknya menghancurkannya. Maka, sebelum kita menekan tombol bagikan atau komentar, ingatlah pesan sederhana ini. Saring sebelum sharing, pikir sebelum posting. Jadilah ASN yang cerdas digital, yang menggunakan teknologi bukan untuk menebar kebencian, tetapi untuk menebar manfaat, pengetahuan, dan inspirasi positif bagi masyarakat. Karena pada akhirnya reputasi digital ASN adalah bagian dari reputasi bangsa. Terima kasih sudah mendengarkan podcast sederhana ini. Jangan lupa untuk terus belajar, beretika, dan berbudaya dalam setiap langkah digital kita. Tetap semangat dan tetap berakhlak dan stay positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.